Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema. Saya beri tema dalam kalimat pertanyaan. Malas itu dosa? Ya. Mari sama-sama kita melihat. Apakah malas itu dosa? Sebagian besar orang percaya itu salah mengerti tentang dosa. Sehingga semakin mereka menghindari dosa, justru semakin mereka terbenam dalam dosa. Ya, tentu tanpa disadari. Itu seperti seseorang yang berada di dalam lumpur hisap. Semakin berusaha melakukan sesuatu, semakin terbenam. Ya, semakin banyak bergerak, semakin terbenam. Demikian juga dengan kemalasan. Ya. Kita seringkali tidak sadar bahwa kita malas. Ya, semakin kita menghindari kemalasan, jangan-jangan semakin kita terjebak di dalam dosa kemalasan itu sendiri. Karena itu mari kita merenungkan tentang kemalasan. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Malas seringkali diartikan tidak berbuat apa-apa atau enggan melakukan kewajibannya. Atau juga menunda-nunda waktu, ya, melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Padahal ada jenis kemalasan lain yang terselubung dan lebih merusak. Kelihatannya rajin, kelihatannya setia melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya termasuk dalam dosa kemalasan. Nah, itu mari kita mempelajari definisi dosa sebelum melanjutkan tentang kemalasan atau dosa kemalasan ini. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Gampangnya, dosa itu melakukan sesuatu tidak seperti seharusnya. Ya. Itu arti dosa kalau mau gampang ya. Dosa itu bahasa Yunani menggunakan kata hamartia, yang dalam bahasa Inggris menggunakan miss the mark, yang artinya meleset dari target. Itu ilustrasinya seperti seorang pemanah. Ya, dia memanah tidak tepat pada sasaran yang di tengah itu. Meleset sedikit, itu dosa. Itu arti dosa yang sebenarnya. Jadi meskipun meleset sedikit, tetap itu namanya dosa. Jadi, dosa kemalasan itu adalah bukan hanya tidak mengerjakan yang seharusnya dikerjakan. Jadi tidak hanya, ya dosa kemalasan itu bukan hanya tidak mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, tetapi juga mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya dikerjakan. Ya. Semoga Bapak Ibu bisa nangkep. Jadi bukan hanya tidak mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi juga mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya dikerjakan. Itu juga termasuk kemalasan gitu ya. Saya kasih contoh ya biar kita jelas. Waktunya tidur kita memilih berdoa karena kita malas tidur. Nah, ini tidak baik karena merusak kesehatan. Ya. Waktunya berlibur nih, melayani keluarga bersama-sama dengan keluarga, kita memilih pelayanan di gereja dengan 1001 alasan. Karena malas pergi berlibur. Ini tidak baik.
Inilah pengertian dosa yang sebenarnya. Ya, kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ya. Akhirnya kita aktif di dalam gereja, tetapi keluarga kita jadi tidak harmonis. Ya, Efesus 5 ayat 15-17, perhatikan ayat-ayat ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Bagaimana orang arif itu? Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan tidak pada waktunya akan menjadi jahat, termasuk hal-hal rohani. Akan menjadi tidak baik. Meskipun itu sesuatu yang baik, kalau tidak dilakukan pada waktunya, tidak dilakukan seperti seharusnya, itu menjadi tidak baik. Ya, yang terakhir kita renungkan Keluaran 16 ayat 26 sampai 28. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tentang mana ini ya. Tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan marah, Tuhan tegur. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Dalam kisah ini kelihatannya orang ini rajin, bukan? Kita kan nggak ngomong orang ini malas, orang ini rajin, disuruh libur, tetap bekerja. Nah, sebenarnya dalam konteks yang kita renungkan pagi hari ini, orang ini malas untuk istirahat. Disuruh istirahat, waktunya istirahat, dia malas, dia justru bekerja. Jadi dia bekerja di waktu seharusnya libur, dan ini di mata Tuhan merupakan kejahatan atau dosa. Dan tahukah saudara, bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun hanya karena melalaikan Sabat, atau kalau istilah sekarang ini gampangnya hari libur. Disuruh libur, disuruh berhenti, nggak mau berhenti. Ini juga termasuk dosa kemalasan. Gitu. Ya, jadi apakah saudara ingin menikmati berkat sepanjang tahun 2024? Lakukanlah segala sesuatu pada waktunya, pada tempatnya, ya sesuai dengan porsinya. Maka Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan, buat segala waktu yang Tuhan berikan. Ajar setiap kami dapat mempergunakan waktu kami dengan tepat, sehingga Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selama
bersamanya.